bangunan tinggi banget ini nih. Oh iya, ini sampai sekarang kita harus nunduk kayak gini. Sering banjir ya? Sering, sekarang mah. Ya, akibatnya udah sering banjir, itu bisa 1 meter, setengah meter. Tuh, banjir nih. Keberadaan tanggul ini sebenarnya membantu warga ya untuk menahan air laut. 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan dengan kondisi regional tadi. Saya pikir tidak. Jakarta terancam tenggelam. Penurunan muka tanah dan permukaan air laut yang terus meningkat membuat gelisah warga di utara Jakarta. Mitos Atlantis yang selama ini menjadi perdebatan nampaknya kini benar-benar nyata. Bayangkan saja, hampir sebagian besar kawasan pesisir utara Pulau Jawa terancam tenggelam. Coba kita lihat peta resiko dari Lembaga Nirlaba Internasional Climate Central. Terlihat jelas seluruh pesisir utara Jawa termasuk dalam kategori merah. Bahkan diprediksi pada tahun 2050, sebagian besar daratan di pesisir utara Jawa akan hilang. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Wacana Giant Seawall alias tanggul laut raksasa akan segera diwujudkan. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Saya tidak habis pikir, dari mana pemerintah bisa mendapatkan dana lebih dari 1.200 triliun rupiah? Terancam tenggelam, Jakarta sendiri sudah mulai proyek tanggul laut dari tahun 2014. Tapi benarkah tanggul laut menjadi satu-satunya solusi yang absolut? Pasalnya sejumlah penolakan dari warga pesisir sudah mulai bermunculan. Merasa penasaran, saya mendatangi Kampung Bidara di Cilincing, Jakarta Utara. Warga di kampung ini merasakan langsung bagaimana dampak pembangunan tanggul laut yang menjadi salah satu proyek strategis nasional ini. Jadi kalau itu ditanggul, kemana lagi nelayan kecil ini yang layar nelayan cuma di pinggir, emang larinya di pinggir. Sekarang kalau ditanggul lari ke tengah kan. Ya silakan aja kalau buat tanggul, cuma jangan merugikan nelayan kecil lah gitu aja. Karena kita kan perlu juga ongkos juga kan, ke laut juga perlu solar, ya kan, perlu waktu juga, pulangnya juga. Kalau nanti ada ibadat pengedaman ke tengah itu ya otomatis kita juga pun ada kendala gitu. Pemerintah manapun boleh-boleh saja dia membangun dengan mau dermaga, apakah mau apa, ya. Tapi dengan syarat ini masyarakat nelayan kecil, penangkapan ikan sehari-hari. Jangan bikin dia mengeluh dong, bikin dia gembira sekali-kali. Hingga kini pemerintah belum resmi mengumumkan lokasi pembangunan tanggul laut. Namun, para nelayan sudah merasa takut dan menunjukkan penolakan. Tanpa tanggul saja, nelayan sudah sulit memperoleh hasil tangkapan. Untuk melaut, Ma'ruf harus menyiapkan modal Rp100.000 untuk membeli 10 liter solar. Seringkali modal itu tak kembali karena hasil rajungan tidak sebanding. Kita sedang lagi dalam perjalanan untuk mengambil kepiting rajungan, tapi di tengah jalan ini bensinnya bocor ya Pak ya, olinya? Tangkinya. Tangki solarnya bocor, jadi tangkinya ini. Jadi perahunya mogok, ada kendala ini. Emang sering Pak kayak gini? Enggak bisa naik solarnya. Tuh, cocok. Biasanya kalau kayak gini nelpon siapa Pak, minta tolong atau gimana gitu? Bisa tolong, tapi nggak bawa HP lagi. Berarti mungkin nunggu ada nelayan lain yang lewat ya Pak ya, untuk kita minta tolong karena ini kondisinya benar-benar kita nggak bisa kemana-mana sama sekali. Ini sekarang sudah ada nelayan yang mendatangi kami untuk memberikan bantuan. Namun ini sekarang posisinya nggak tahu ini apakah kami bisa melanjutkan perjalanan atau harus balik dulu. Mana tuh Pak? Apa bocor? Ininya bocor Pak. Bocor. Oh, minyaknya. Iya.
Ini sekarang kondisinya kami akan kembali ke tempat kami berangkat. Dan sekarang ini perahu kami sudah diderek oleh perahu nelayan lainnya. Nanti kami akan pindah perahu karena ini sebenarnya perahunya sudah tidak bisa dioperasikan untuk sementara waktu. Butuh sebetulnya Mas, karena orang sebulan sekali kalau itu. Yang kalau tidak dilakukan dari sekarang, mungkin sudah terlalu terlambat. Makanya kalau kita bicara World Economic Forum tahun 2024 mengatakan Jakarta akan tenggelam 2025.